Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Pada hari ini kita akan kembali belajar materi IPA Ilmu Pengetahuan Alam bersama Ustazah Nuri. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan, sistem gerak pada hewan, dan juga sistem gerak pada manusia. Nah, pada minggu ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kakak-kakak dan abang-abang tentunya sudah tahu bahwa sistem gerak pada manusia itu terdiri atas rangka dan juga otot. Ya. Nah, jadi tubuh manusia itu disusun oleh rangka. Nah, apa sih sebenarnya fungsi rangka? Nah, jadi fungsi rangka itu untuk memberi bentuk tubuh, kemudian melindungi organ dalam tubuh. Nah, kakak-kakak dan abang-abang tentunya tahu bahwa kita memiliki organ luar dan juga organ dalam. Apa saja sih organ luar? Nah, organ luar pada manusia itu contohnya adalah mata, hidung, telinga, mulut, dan sebagainya. Nah, sedangkan organ dalam itu contohnya seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, usus, dan sebagainya. Ya, jadi organ dalam pada tubuh manusia itu juga dilindungi oleh rangka. Nah, kemudian fungsi rangka yang ketiga yaitu menegakkan tubuh. Nah, kemudian tempat melekatnya otot. Nah, jadi kakak-kakak dan abang-abang, kalau kakak-kakak dan abang-abang selama ini mengatakan otot itu sebagai daging. Nah, jadi sebenarnya daging dalam tubuh kita ini adalah otot. Jadi otot ini melekat pada rangka kita. Ya, dan kemudian yang terakhir yaitu untuk tempat menyimpan mineral. Ya. Nah, selanjutnya rangka itu dibagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, jadi rangka aksial ini disebut sebagai sumbu tubuh. Nah, kenapa sumbu tubuh? Karena rangka aksial ini terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, dan juga tulang dada. Nah, jadi bagian ini adalah bagian yang paling penting di dalam tubuh kita. Jadi jika tidak ada salah satunya, maka manusia tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Ya, nah jadi kita lihat. Nah, ini dia gambar tulang tengkorak. Nah, jadi tulang tengkorak kita ini terdiri dari tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas. Nah, jadi ini semua adalah tulang tengkorak ya. Pada bagian wajah, kepala itu adalah tulang tengkorak. Nah, kemudian selanjutnya tulang belakang. Nah, ini dia bentuk dari tulang belakang kita. Nah, jadi kakak-kakak dan abang-abang sudah melihat bahwa tulang belakang kita ini tidak serta-merta lurus. Jadi tulang belakang kita ini bengkok seperti ini, seperti gambar yang di tengah. Ya, jadi dia mengikuti leher, punggung, dan juga tulang ekor. Nah, baik, selanjutnya yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ini tulang dada dan tulang rusuk termasuk dalam rangka aksial ya, jadi sumbu tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu rangka apendikular. Nah, jadi rangka apendikular ini kalau tadi sumbu tubuh, nah rangka apendikular ini adalah anggota tubuhnya. Jadi rangka apendikular terdiri dari rangka apendikular atas dan juga rangka apendikular bawah ya. Nah, apa sih rangka apendikular atas itu? Nah, jadi kakak-kakak dan abang-abang dapat melihat pada gambar. Nah, rangka apendikular atas itu terdiri dari tulang selangka. Nah, pada bagian atas itu ada tulang selangka. Kemudian yang ini tulang selangka, yang ini tulang belikat, kemudian tulang lengan bagian atas yang ini, pada bagian yang ini, kemudian tulang hasta. Nah, ini tulang hasta. Dan yang satu lagi namanya tulang pengumpil ya. Kemudian ada juga tulang pergelangan tangan pada bagian ini.
tulang telapak tangan pada bagian yang ini, dan juga tulang jari tangan. Nah, ini dia tulang jari tangan. Nah, itu rangka apendikular atas. Nah, sedangkan rangka apendikular bawah itu dari paha, dari panggul sampai dengan kaki, yaitu dari tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut. Nah, tulang kering dan juga ini tulang kering dan juga tulang betis dan tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki itu merupakan rangka apendikular bawah ya. Nah, selanjutnya ini pembahasannya yaitu tentang hubungan antar tulang. Nah, jadi kakak-kakak dan abang-abang, tulang itu sama seperti puzzle ya. Jadi dia terpisah-pisah. Kalau seandainya tidak ada yang menghubungkan, maka dia akan mengambang di bagian otot kita. Serem ya lihatnya. Nah, jadi tulang itu harus dihubungkan oleh suatu material yang disebut sebagai sendi. Jadi sendi ini yang menghubungkan tulang, begitu ya. Jadi sendi itu ada beberapa berdasarkan ada tidaknya gerakan. Jadi sendi dapat dibedakan menjadi sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Nah, sendi mati. Nah, jadi di sini macam-macam sendi. Jadi ada sendi mati. Nah, sendi mati ini dia jadi tengkorak kita, tulang tengkorak kita itu diliputi oleh sendi mati, dihubungkan oleh sendi mati, ya. Kemudian, nah sedangkan sendi kaku itu contohnya pada sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang rusuk dan dada, serta sendi antara tulang betis dan tulang kering. Nah, jadi ini dia contoh sendi kaku. Kemudian sendi gerak. Nah, ini dengan sendi gerak ini kita bebas melakukan gerakan ya. Nah, jadi sendi gerak ini jadi dia strukturnya itu struktur sendi gerak tersusun dari mangkuk sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi, dan cairan sendi. Nah, jadi sendi gerak ini ada banyak sekali macamnya, yaitu ini tadi contoh sendi mati ya. Ada banyak sekali gerakannya. Contoh dari sendi gerak yaitu ada sendi geser. Nah, ini pada bagian tulang belakang kita. Nah, sehingga kan kita bisa menggerakkan bagian punggung kita ke depan dan ke belakang, begitu ya. Jadi sendinya ini menggeser antar tulang ya. Kemudian ada sendi peluru. Nah, ini pada bagian bahu kita. Nah, sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita ke atas dan ke bawah, begitu ya. Nah, jadi di sini sendi peluru. Kemudian sendi gulung. Nah, ini pada pergelangan tangan kita ya. Kemudian sendi engsel. Nah, ini pada bagian lutut kita. Nah, kemudian sendi putar pada bagian leher dan sendi pelana pada bagian jari-jari tangan kita. Antara jari tangan dengan telapak tangan itu dihubungkan oleh sendi pelana. Nah, ini dia contohnya. Ini dia gambar sendi yang lebih detailnya. Ini sendi geser, ini sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel seperti ini, sendi putar, dan sendi pelana. Ya. Baik. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga dapat bermanfaat bagi kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ustazah langsung. Baik, kurang dan lebih Ustazah mohon maaf. Ustazah mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.